Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Willboy. Di video kali ini gua akan membahas tentang pola chart pattern yang paling sering muncul di market. Jadi, chart pattern ini itu berguna untuk kalian melihat market sedang akan bergerak ke arah mana nih? Bakal naik atau turun. Sehingga kalian bisa menentukan apakah harus memasang open posisi buy atau open posisi sell. Terutama ketika market sedang sideways. Jadi chart pattern ini digunakan ketika market sedang sideways. Jadi kalian melihat nih, oh marketnya pergerakannya seperti apa walaupun sedang sideways, tapi kalian bisa memprediksi atau menganalisa selanjutnya market akan naik atau turun berdasarkan technical analysis ya. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang 100% akurat, tapi kita bisa ngelihat kemungkinan lebih besarnya akan naik atau turun berdasarkan chart pattern. Oke, sebelum kita bahas chart pattern, kita mau lihat dulu sekarang kita posisi sedang running profit. Kita lihat di HP. Ini sedang running profit ya di market forex Euro USD, GBP USD, USD JPY. Total profitnya kita sekitar 1.200 atau 1.300 US dollar hari ini. Jadi kalau dirupiahkan ini sekitar ya 18 juta lah, 17-18 juta rupiah. Hari ini doang loh. Gitu loh. Ngeri kan? Itulah trading forex guys. Hanya dengan HP kalian, di genggaman kalian itu bisa. Ini buktinya di HP doang loh. Walaupun memang analisanya agak terbantu ya pakai komputer juga. Cuman dari HP doang juga bisa. Kalau ada signal yang bagus ngikutin kan bahkan nggak usah analisa. Tapi tetap kalian harus ngerti dasar-dasarnya ya. Jangan hanya ngikutin signal, copy trading atau robot tanpa ngerti. Itu bahaya. Kalau taunya kalian dapat signal yang jelek, dapat provider signal copy trader yang jelek atau robot yang jelek gimana? Nanti jelek gitu ya. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke materi hari ini. Chart pattern. Oke, chart pattern itu ada 3 ya guys. Bisa dibagi jadi 3. Ada pola pembalikan alias reversal. Ada lagi pola kelanjutan alias continuation. Jadi dia arahnya misalnya dari bawah akan bergerak sideways kemudian lanjut lagi ke atas. Misalnya dari bawah ke alias sedang naik ke atas, sideways terus lanjut lagi ke atas. Kalau pembalikan arah itu balik arah ya, misalnya tadinya arahnya turun, sideways sedikit sebentar, terus dia ngebalik ke atas. Ya kalau continuation, jadi dia sesuai. Marketnya sedang naik ke atas, sideways sebentar, lanjut naik lagi ke atas. Dan ada lagi bilateral. Jadi ini nggak tahu nih, berdasarkan pola dia bisa naik atau bisa turun setelahnya, bisa trending naik atau trend turun ya setelahnya. Ini bilateral, jadi bisa dua arah. Ketika sebelum membentuk pola, dia datangnya dari bawah, tapi finishnya dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ada dua kemungkinan. Ya, namanya juga bilateral atau dua arah. Bisa pembalikan, bisa jadi continuation. Ya. Oke, kita langsung bahas yang pola reversal atau pembalikan. Mungkin yang paling populer adalah contoh kalian mungkin sering lihat pola double top. Ya, double top. Double top ini apa? Double top ini jadi membentuk dua pucuk ya, atau dua titik tertinggi, membentuk dua gunung seperti ini. Kemudian ketika dia sudah mencapai titik terendah dari lembah tersebut, dia akan tembus ke bawah ya. Tapi jangan langsung entry di neckline. Kalian entry setelah tembus garis neckline alias garis supportnya tembus, baru kalian entry sell, baru ke bawah. Ini double top. Nah, double top juga kalau dibalik itu adalah double bottom. Biasa masuknya dari atas, kemudian membentuk dua low, dua lembah. Kalian entry setelah menembus neckline agak di atas ya, dan dia akan terbang ke atas. Nah, biasanya yang menjadi target adalah jarak antara neckline dengan ujungnya. Ya, jarak antara neckline dan ujungnya ini dijadiin target untuk take profitnya. Stop lossnya berapa? Stop lossnya biasa setengah dari take profitnya. Gitu ya kalau double top. Ya, itu nggak kompleks. Sama kalau double top, double bottom, double top juga kalian pasang targetnya itu jarak antara pucuknya sama neckline. Jadi jaraknya ini berapa nih? Kalau jaraknya 500 poin, ya kalian sejak entry, bukan dari sejak entry ya, sejak dari neckline pasang target setinggi atau sepanjang jarak antara titik tertinggi sama titik neckline. Kalau double top ya kebalikannya. Titik neckline sama titik terendah dari lembah keduanya.
Ya, jangan dari yang pertama, dari yang kedua. Tapi bebas sih, mau dari yang pertama atau yang kedua. Tapi biasanya pasang dari yang, kalau mau agak resiko lebih tinggi, ya ambil dari titik pucuk tertinggi, lembah yang lebih tinggi. Kalau mau resikonya mungkin lebih rendah atau mungkin kemungkinan kena take profit lebih tinggi, ya ambil dari titik tertinggi pucuk yang lebih rendah. Itu boleh. Tapi ya kalau gua saranin sih biasanya yang gua sering pakai ambil dari pucuk yang lebih tinggi, ada double top. Soalnya seringnya double top ini nggak sama rata, ya titik tertingginya nggak rata seperti ini. Agak mungkin satu lebih tinggi, satu lebih rendah, kita ambil yang lebih tingginya untuk jadiin target take profit. Kemudian ada head and shoulders. Head and shoulders ini membentuk seperti namanya, kepala dan pundak. Ini pundak adalah gunung yang lebih kecil, ini ada gunung yang lebih tinggi, ini gunung lebih kecil lagi ya, pucuk. Nah, kalian taruh targetnya itu setinggi dari headnya, bukan dari shoulders, tapi dari headnya. Ya, jadi yang tengah ambil jarak ini berapa? Kalau jaraknya 1000, misalnya buat jangan 1000 lah, 500 poin. Berarti kalian targetnya juga dari neckline 500 poin untuk take profit ya. Stop loss, jangan lupa pasang stop loss tengah dari take profit. Karena risk to reward ratio itulah yang membuat para trader bisa profitable selain dari analisa. Kemudian ada lagi rising wedge. Rising wedge itu mengkerucut, tapi mengkerucutnya agak naik ke atas. Nah, kalau rising wedge biasa breakoutnya itu akan breakout ke bawah. Ya, rising wedge. Jadi kerucutnya dua-duanya, baik titik tertinggi dan titik terendahnya, kerucutnya agak condong ke atas. Itu adalah rising wedge. Sebaliknya ada falling wedge. Falling wedge kerucutnya dia mengerucut ke arah bawah. Jadi dua-duanya si garisnya itu angle-nya ke bawah. Walaupun yang satu lebih ke bawah nih, seperti di sini. Falling wedge-nya yang angle atasnya dia lebih curam dibanding angle yang garis di bawahnya. Tapi dua-duanya garisnya, kalau kalian lihat, dua-duanya garisnya ke bawah, alias curam ke bawah gitu ya. Miring ke bawah, bukan miring ke atas. Kalau satu miring ke atas, satu miring ke bawah, itu udah bukan wedge namanya. Wedge itu harus dua-duanya naik atau dua-duanya turun, tapi mengkerucut tambah kecil. Ya, bukan paralel. Kalau paralel kan channel. Kalau ini mengkerucut tapi dua-duanya ke bawah. Kalau falling wedge atau rising wedge biasanya breakout ya akan arah sebalik ya. Kalau falling wedge karena dia mengkerucut ke bawah, breakoutnya akan ke atas. Rising wedge karena dia mengkerucut ke atas, breakoutnya akan ke bawah. Ini pola pembalikan. Selanjutnya ada pola continuation atau kelanjutan. Nah, sama ada falling wedge, rising wedge juga, cuman bedanya ini falling wedge-nya masuknya dari bawah. Ya, yang kita lihat kalau dalam pola wedge, ya wedge atau kerucut, kita lihat arah kerucutnya. Kalau arah kerucutnya ke bawah, berarti biasa breakout-nya tetap ke atas, walaupun masuknya dari atas ataupun dari bawah. Nih, kalau kita lihat tadi, ini kan masuknya dari atas nih, mana ya? Falling wedge ya, ini masuknya dari atas, tetap breakout-nya ke atas kan? Karena arah wedge-nya ke bawah, falling. Ini juga arah wedge-nya falling, breakout-nya ke atas. Makanya jadi continuation, kelanjutan. Ya. Selanjutnya, dari pola continuation ada bullish rectangle, karena ini membentuk sebuah kotak, alias paralel. Ke samping, nggak naik, nggak turun. Nah, biasa kalau membentuk sebuah rectangle atau kotak, dan dia sideways, ini kalau kotak berarti dia nggak tembus-tembus ya, si ininya, apa? High sama low-nya dia nggak tembus-tembus garis ya, dia menyentuh garis seperti ini, membentuk kotak. Biasanya dia akan tembus ke atas, walaupun nggak 100%, tapi 80-90% akan mengikuti pola seperti ini. Karena pola chart pattern seperti ini dibuat berdasarkan orang menganalisa yang sering terjadi di market itu seperti apa sih. Walaupun nggak 100%, tapi sering terjadi. Nah, kita trading kan bukan mengejar nggak ada loss. Kita mengejar profitnya lebih banyak dibanding loss-nya. Makanya kita kalau bisa tahu, misalnya arah pergerakan marketnya seperti ini nih. Oh, kemungkinan besar dia selanjutnya akan breakout naik atau breakout turun. Nah, itu kita perlu benar-benar perhatikan. Karena itu bisa meningkatkan profitabilitas kalian. Ya, jadi meningkatkan profit kalian, lebih banyak profitnya gitu ya. Kalau bearish rectangle, nih rectangle juga cuman masuknya dari atas, biasa breakoutnya ke bawah. Nah, untuk targetnya, baik wedge atau rectangle, kalian pakai dari titik tertinggi sama titik terendah dari ininya ya, dari garis support dan resistennya. Misalnya, tapi ambil ininya ya, jarak vertikal. Misalnya, kalau ini targetnya, ambil jarak dari sini sampai sini. Jangan dari yang ujung sampai ujung, kecil banget. Dari jarak yang tingginya nih, sini. Ini wedge. Rising wedge juga sama.
Dari sini ambil jarak dari sini ke sini buat jadi targetnya, buat take profitnya. Kalau rectangle ambil dari jarak garis atas sama garis bawah buat jadi target. Bearish rectangle juga sama, atas sama bawah. Nah, penan, bearish penan. Kalau bearish penan, penan itu seperti segitiga, satu ke atas, satu ke bawah dan mengkerucut seperti ini ya, penan. Nah, kalau bullish penan artinya dia penan tapi arahnya datangnya sebelum masuk segitiganya, dia dari bawah arahnya. Dia kemungkinan akan tembus ke atas. Bearish penan berarti penan juga seperti segitiga, tapi arahnya dari atas dia akan kemungkinan tembus ke bawah gitu. Tapi jangan lupa stop loss selalu pakai stop loss. Dan untuk target take profitnya biasa ini ngambil sama dari titik tertinggi segitiga sama titik terendah segitiga, atau boleh lebih dari mulai misalnya kan biasa di sini gimana ya, kalau misalnya ngejelasin ini agak sulit, tapi kalau segitiga penan kayak gini kan di sini biasanya suka ada garis-garis lagi ya, sebelum ini garis lurus mungkin ada garis turun dulu ini ya, garis turun baru naik lagi gitu. Nah, kalian bisa ngambil dari titik support di sini, jarak antara titik tertinggi segitiga sampai garis support di sini. Nah, kalian juga bisa jadiin titik breakout garis atasnya sampai sepanjang garis dari atas segitiga sampai titik support garis ini, itu juga boleh. Tapi ya mungkin dijelasin di sini agak sulit, yang gampang ya mungkin ambil dari atas segitiga sama bawah segitiga yang terbesarnya. Ya, itu boleh. Next, ada bilateral. Bilateral itu bisa breakout ke atas, bisa breakout ke bawah. Kita nggak bisa tahu. Jadi seperti 50-50 ya. Tapi nah, biasa kalau kayak gini yang kita lakukan adalah jangan berarti kita gambling bakal naik atau turun, mah jangan gambling. Tapi tunggu dulu tembus, ada koreksi ya. Jadi tembus, balik arah sedikit, mantul lagi ke atas, baru kita open posisi gitu ya. Tembus, begitu tembus nih ke atas, ada koreksi, baru kita open posisi buy, langsung naik. Atau nggak tembus ke bawah, tembus si bentuk triangle-nya nih kayak gini, tembus ke bawah, ada koreksi lagi nih, udah tembus dari triangle, koreksi naik sedikit lagi menyentuh segitiganya, langsung open posisi sell, nanti boom turun ke bawah kalau tembusnya ke bawah. Nah, triangle itu untuk bilateral ada 3 macam. Ada ascending triangle, yaitu segitiga yang satu horizontal, satu di bawah garisnya naik ke atas, itu disebut ascending. Ada lagi descending triangle, satu horizontal, satu lagi membentuk turun ya, garis turun nih, garis atasnya itu membentuk garis turun dan dia masuknya dari atas, disebutnya descending triangle ya. Ascending triangle masuknya dari bawah, membentuk segitiga, tapi segitiganya segitiga ini ya, sebutnya apa ya, segitiga 90 derajat, segitiga siku. Descending triangle juga sama, membentuk segitiga siku, bisa ke atas bisa ke bawah. Cara pasang targetnya gimana? Jarak dari titik teratas segitiga sama titik terendah seperti biasa. Ada lagi symmetrical triangle, triangle di mana dia simetris ya. Atas sama bawahnya simetris. Jangan sampai miring-miring dikit. Kalau triangle yang nggak simetris, jangan-jangan itu adalah penan. Seperti yang tadi. Nah, bullish sama bearish penan. Ini nggak apa-apa, nggak usah simetris banget. Triangle-nya boleh agak miring gini, boleh agak miring gini, atau agak miring gini. Itu boleh ya, miring ke atas atau miring ke bawah dikit. Tapi kalau symmetrical triangle, ini harus simetris bener-bener. Kalau di sini sudutnya 45 derajat, ini harus 45 derajat lagi. Baru itu symmetrical triangle. Bisa tembus ke atas, bisa tembus ke bawah. Caranya jangan gambling ya, berarti jangan kita asal open posisi buy atau sell, gambling, jangan. Tunggu tembus dulu, koreksi, baru kalian open posisi. Kebanyakan orang asal tembus langsung open posisi, itu juga salah. Tembus, koreksi dulu, misalnya tembus tuh ke bawah. Koreksi dulu agak naik sedikit, kena lagi si garis segitiganya, baru open posisi. Contoh, kalau tembus ke bawah, berarti tembus garis supportnya kan, garis batas bawah, support tembus. Koreksi dulu ke atas. Nah, saat koreksi garis support tadi menjadi garis resisten. Dari garis batas bawah menjadi garis batas atas, baru kita open posisi sell, boom, profit ke bawah, profit banget. Nah, ini kan kita bahas teori ya. Kalau bahas prakteknya gimana? Oke, kita lihat real market ya. Di sini ada real market, kita bahas nih.
Ini membentuk pola double top. Kalian bisa lihat ini membentuk 2 high dan ini membentuk pola reversal. Kalau kalian lihat benar, naik, membentuk double top dan selanjutnya beneran turun tuh, lihat. Tuh. Nah, kalian di sini udah bisa take profit nih. Udah profit. Nah, kalian ambil jarak untuk take profit ya, jarak antara ini dengan ini ya, ambil jarak ini. Jarak titik tertinggi dari pucuknya sampai dengan neckline. Kalian ambil open posisi antara neckline sampai titik pucuk tertinggi dari tadi. Ya, titik tertinggi dari high-nya. Dari pucuknya. Kalian take profit di sini udah nih. Boom, take profit. Jangan lupa pasang stop loss setengah dari take profit. Ya, ini kalau kalian cek kan di sini mana nih? Misalnya kalian open posisi di sini deh. Kalian take profit di sini, stop loss-nya pasang setengah dari take profit. Biar risk to reward rasionya 1:2. Udah. Ini hampir kena stop loss ya tadi ya. Nih, misalnya di sini. Di sini risk to reward rasionya 1:2. Nah, udah. Kalian open posisi di sini. Take profitnya sampai sini, mungkin jaraknya ya sekitaran situ lah, area situ ya. Ya. Stop loss-nya pasang setengah dari take profit. Udah, ini profit nih. Dari posisi short atau posisi sell. Gitu. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain atau mau belajar tentang trading dari nol sampai mahir, linknya ada di deskripsi, kalian semua bisa belajar. Ya, ini duit di depan gua, ini semua duitnya hasil trading forex. Tapi kalian jangan langsung berpikir, oh dengan trading forex gua bisa langsung dapat banyak uang, bisa langsung kaya. Jangan, semua butuh proses. Terutama buat pemula, pelajari dulu, manfaatin fitur akun demo atau modalnya kecil-kecil dulu. Ya, per posisi. Banyak orang nanya ke gua, satu posisi, open posisi berapa lot? Tergantung modal. Gua saranin setiap modal $100 balance, kalian open posisi 0,01 lot per posisi. Kalau modalnya 200 berarti 0,02. Itu memang itu kecil, tapi untuk alasan keamanan, safety. Ingat guys, kita maunya profit konsisten, bukan profit cepat. Buat apa profit cepat-cepat kalau udahnya langsung ambles lagi? Rugi dong, boncos. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng channel ini. Thank you semuanya, dan salam cuan.